Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para subscriber dan pemirsa sekalian. Untuk kali ini saya akan membahas tentang asuransi. Jadi konsep asuransi jiwa ya. Jadi rekan-rekan sekalian, asuransi jiwa ini banyak hubungannya dengan kehidupan kita ya sebagai manusia dan sebagai persiapan atau proteksi untuk melindungi hal-hal yang tidak terduga yang kemungkinan terjadi pada kita. Yang tentunya dalam kehidupan ini kita ada mendapatkan keuntungan dan juga mungkin mendapatkan suatu musibah atau resiko. Oke rekan-rekan sekalian, jadi dalam menjalani fase kehidupan, pastinya setiap manusia mempunyai tujuan keuangan masing-masing ya, dimana pada fase tersebut dapat saja terjadi resiko ya, resiko berbagai macam ya, dari mungkin terjadi suatu kecelakaan ya yang tidak kita inginkan, meninggal dunia, maupun ketidakmampuan yang bisa menghambat tujuan keuangan kita. Oke rekan-rekan sekalian, jadi seperti dalam fase kehidupan ya, dalam life cycle, coba kita lihat diagramnya. Jadi pada usia kita lihat ada dua garis ya di sini, garis merah sama garis kuning. Pada garis kuning adalah pendapatan ya, jadi income yang masuk. Pada garis merah adalah pengeluaran yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita. Coba kita lihat ya, pada usia 25 sampai 35 untuk warna kuningnya itu dia semakin menanjak, apalagi mulai 35 sampai kurang lebih di 55. Ini menanjak terus ya. Jadi penghasilannya menanjak terus. Tapi pada saat dia pensiun, jadi mau pensiun, turun drastis. Kita lihat turun drastis di usia 55-60. Baru nanti naik lagi sedikit, sudah nggak maksimal lagi ya, karena sudah tidak produktif. Sementara rekan-rekan sekalian, di dalam life cycle ini ya, pada saat untuk pengeluaran dari usia 25 menginjak sekitar 30 terus nanjak pengeluarannya sampai kurang lebih usia sekitar 47. Nanti di usia 53 menurun drastis ya, mulai menurun drastis karena produktivitas menurun, pengeluaran juga menurun ini. Nanti naik lagi, kebutuhan meningkat drastis di usia 53 mendekati pensiun, kita lihat. Jadi pendapatan berbanding terbalik dengan pengeluaran, jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Nah ini yang harus kita proteksi rekan-rekan sekalian. Jadi perencanaan keuangan masa depan pada setiap fase kehidupan harus kita rencanakan. Seperti kita lihat ya, pada saat usia kurang lebih sekitar mungkin 25, kita rata-rata sudah pada menikah ya. Ada perkawinan, nanti pada usia 35 sudah menjadi keluarga muda, sudah mempunyai anak-anak yang lucu, lincah, dan ini perlu biaya yang besar ya, biaya yang besar untuk entah kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya. Terus keinginan lagi punya rumah, udah hal pokok ya. Untuk biaya sekolah, menikmati mungkin liburan, rekreasi, kreativitas itu. Terus ini rekan-rekan sekalian ya, di antara tahun-tahun tersebut, apakah kita bisa menjamin tidak akan terjadi sesuatu menimpa kita, keluarga kita, seperti mungkin adanya penyakit kritis atau resiko yang lainnya, atau bahkan meninggal dunia?
Tentunya hal ini kan harus kita persiapkan ya. Harus kita persiapkan, jadi kalau sampai terjadi suatu risiko masih ada penopang dana atau semacam asuransi yang bisa mengcover daripada keadaan-keadaan darurat atau yang tidak kehendaki. Otomatis kita ingin mendapatkan suatu perlindungan dari yang namanya asuransi. Jadi asuransi itu dibutuhkan pada saat yang tepat. Jadi kalau pas ada risiko, entah sakit atau bahkan meninggal dunia, otomatis anak turun kita pun ingin bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman. Dimana nantinya kalau memang ikut asuransi ada untuk kita dapat asuransi jiwanya, otomatis uang yang cair nanti klaimnya itu bisa menopang kehidupan selanjutnya. Itu rekan-rekan sekalian, coba ya kita lihat shot. Jadi perencanaan keuangan masa depan pada setiap fase kehidupan. Nih, kita lihat lebih dekat. Life cycle. Coba kita menginjak ke resiko dalam kehidupan. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi resiko dalam kehidupan ini bisa meninggal terlalu cepat, penyakit kritis, kecelakaan dan cacat tetap total, hidup terlalu lama pun beresiko. Apa beresikonya? Otomatis nanti pengeluaran dan sebagainya juga akan lebih banyak. Nah, itulah yang disebut dengan kita harus persiapan dengan ikut semacam asuransi atau sejenisnya. Jadi kalau terjadi sesuatu menimpa kita itu bisa di cover oleh perusahaan atau organisasi yang membuat apa itu istilahnya perusahaan asuransi tersebut. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi ya, resiko dalam kehidupan ini banyak terjadi. Oke rekan-rekan sekalian, jadi ada beberapa cara pengelolaan resiko yang digunakan untuk mengendalikan tingkat resiko finansial. Ya. Pertama itu adalah, coba kita lihat. Yang pertama adalah menghindari resiko atau avoiding risk. Jadi kita menghindari risiko dapat kita lakukan ya dengan menghilangkan kebiasaan atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan risiko. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dengan cara controlling risk. Jadi kita bisa mengendalikan risiko. Jadi untuk mengendalikan risiko itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi frekuensi dan dampak dari keinginan yang mungkin timbul. Itu rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga adalah menerima risiko atau accepting risk. Jadi menerima risiko dengan mempertahankan risiko yang ada. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bahas tentang asuransi jiwa, perlindungan dan resiko ini, faktor-faktor resiko yang harus kita hindari bisa menambah wawasan kita semua. Jadi apa yang kita lakukan semuanya dapat terencana dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.